Welcome to Box Football Show. Ya, jangan lupa ya untuk like, komen, dan ini yang paling penting adalah hype dan share. Hype dan share ya, karena bisa kalau bingung hype di mana itu tuh kalau komen abis itu bisa digeser gitu kan. Bisa digeser kalau di web gitu gak sih? Gue pakai app sih. Pakai app itu sih. HP ya. Iya. Kalau di HP tuh gue geser kan. Geser abis itu diklik hype gitu supaya kita algoritmanya naik terus. Dan itu juga makin semangat buat ngonten. Jangan lupa di share juga gitu, karena di komen suka bilang kan nih underrated gitu ya kan, belum pada tahu. Kemarin lumayan rame di Twitter gara-gara ada satu akun Twitter Premier Football Fantasy Premier League si Etam. Itu dia komen soal Arsenal. Ya ngokomenin Bapak Jerry sebenarnya. Terus habis itu merembet kemana terus tiba-tiba ada yang ngepost. Pokoknya ada satu akun. Gue gak usah sebutin nama akunnya, tapi emang kata-katanya agak lumayan ngeselin sih. Di komen. Jadi terus habis itu dia pokoknya ngomenin Bang Fu sama Pange siapa sih Bang Fu loh, Koci juga dikomenin. Wah, ada pokoknya terus tiba-tiba out of nowhere ada satu followers kita yang bilang FYI sih Bang, ada nge-capture screen episode pertama Box to Box 8 tahun lalu, gua Pange sama Justin. Ini terus kayak abis itu kayak wah ini OG bla bla, di repost sama admin kita Waldo ya kan. Enggak tahu ya apa sama Trisula lu kan. Itu kata-kata lu anjir. Terus abis itu rame, jadi kayak ada orang nostalgia semuanya, terus kayak ya mungkin karena kita banyak yang enggak tahu kalau Box to Box sudah dari 8 tahun lalu kali, karena kita sempat absen karena kita eksklusif di Spotify kan. Gitu. Kita di YouTube berapa ya? Berarti 3, 4 ya? 3. Apa ya? 3 di YouTube. Mas tadi kan kita Spotify. Udah di YouTube udah berapa tahun? 3 kali. 8 tahun? Enggak. Di YouTube. Oh yang sekarang. Oh di YouTube betul-betul dari 2023. 23, 24, 25. Itu sejak di YouTube Arsenal up ya. udah 3 kali tuh. Kan itu sumbernya. Jadi mau say thank you sama yang kawan-kawan yang sudah nonton Box to Box atau mendengar Box to Box dari 8 tahun lalu ya. Ada yang mengharapkan reuni, ya semoga bisa ya. Bener. Udah sempat diusahakan kejadian tapi ternyata beliau sibuk ya. Iya. Jadwal ribet. Oh, itu udah pernah hampir ya. Tapi ada ya bentrok-bentrok gitulah. Cuma itu ya, kalau soal yang kalau rame itu, saya cuma bisa bilang itu bukan cuma dari satu kejadian gitu loh. Kalau nggak mungkin saya bereaksi segitunya gitu. Soalnya Virgi nanya, nih orang kenapa Jer kalau lu sampai ngeblok gitu. Gue capturein semua, nih orang nih lihat ya interaksi sama gue. Tak. Parah sih. Makanya. Tapi seolah-olah kayak gara-gara dia ngepost satu itu, jadi misalnya gue blok. Padahal ada banyak kejadian gitu loh kan. Ya gue gak perlu bilang dong ini orang rusuh terus gue black campaign, dia gak perlu lah. Tapi dia udah bilang kalau ketemu Jerry bilang minta maaf, dia minta maaf intinya sama lo. Iya gitu. Gue ada yang ngirim ke gue, terus gue lihat kan di capturein gitu, ngirim ke DM gue, bang dia minta maaf kalau oke gak apa-apa. Terus gue lihat IG-nya Twitternya, dia repost semua yang maki-maki gue. Ya mana ya, emang kagak mau maafkan ya udah, maksud gue ngerti kan. Timeline ya. Lagian ngeblok itu kan hak kita. Iya makanya maksud gue cuma menghindari kalau emang lu rese, dikit-dikit jamin kan hak kita juga kan maksudnya. Makanya gitu maksud gue. Aktif pas fansnya aja kayak gue. Karena sering sih gue kalau ada Arsenal dikit nimbrung gitu loh. Males aja gue. MU main baru ada Twitter gue lah aktif. Hari gini mah kosong Twitter gue. Ada kosong. Gak ada apa-apa. Jadi kita pengen hidup lebih peaceful lah gitu maksudnya. Tapi gue udah lama sih untuk ngebatasin interaksi di Twitter. Karena makin toksik. Kayak ketika gue scroll tuh kayak gue gak butuh pembahasan ini deh gitu. Tapi algoritmanya bikin kayak gitu ya. Iya. Tapi bener sih. Tapi bener ya, ini out of context dari bola-bolaan karena bukan gara-gara bola ya. Ada juga waktu itu bulan atau 2 bulan lalu, pokoknya ada cowok ngepost doang, dia bilang kayak halo, gue gaji gue 3,5 juta atau berapa gitu, 3 jutaan lah. Ada nggak ya, saya lagi mencari jodoh, ada nggak ya cewek yang mau sama saya, yang cocok sama saya gitu. Buset, di X itu komennya hancur coy. Maksudnya dijelek-jelekin? Ada cewek komen ngomong gini, ya elah bang, itu mah sama aja kayak 1 bulan perawatan, 1 kali perawatan kucing gua. Ya ampun. Wajing kayak padahal dia cuma ya udah dia berarti bukan market lu dong. Maksudnya itu orang ya udah kalau usah komen gitu. Ya itu mungkin alasan kenapa laki tidak bercerita. Nah, iya. Sekali bercerita bikin malu. Bercerita tapi menjambak. Anjing. Itu ngejambak ada sebab maksudnya. Oke, tanya deh ya, karena banyak orang kan menantikan review harga. Saya pribadi menantikan konten Mas Tio.
Jujur, tapi dua-duanya nggak terjadi. Nggak terjadi. Dua-duanya Sakit dia. Karena dia sakit. Out of the box kan tiba-tiba. Wow, halo Bagas nih keluar nih. Ini apa? Konten puisi. Keluar konten-konten Masuk galau. kok rintik seduh yang keluar nih. Rintik seduh MU. Siapa nih? Enggak, gue kayak AI bukan nih, suara Tio. Gini, Gila. gue udah ngerekam. Udah deh gue ngerekam. Maksudnya? Marah-marah ada. Oh, ada. Oke. Set pas gue kayak bencong Taman Lawang anjing suaranya. Oh, suaranya kurang. Karena gue lagi lagi sakit sakit kan. soalnya. Jadi kayak lebih bagus PO ya. Terus gue kayak fail aja deh. Udah gue bikin skripnya Tapi cepet. lebih effort dong ya? Gua apa? Lebih effort dong. Apa? Karena lu nyatuin video terus Oh enggak, videonya kan gue Looping apa ya? ada yang Footage. free, ada yang free footage gitu kan. Oh, Ada. Emang gue ada langganan satu website yang menyediakan jadi gue bayar per bulan. Oh, footage Karena buat travel. Iya, buat kerjaan gue. Terus gue coba travel. Wah, ada nih. Udah gue ambil yang gitu. Ya udah terus gue tinggal gue masukin VO warna gue gradasi sedikit. Jadinya awal gue pakai lagunya Naf. Jauh lubuk hatimu kan kayak tapi kayak MU kurang gue nih. Iya, agak terlalu kan? BKT juga sih. Agak terlalu BKT. Celuduk banget sih. Gue celuduk tapi kayak akhirnya gue cari lagu yang pas gitu. Tapi di TikTok beda versi lagunya. Oh, lagunya dibedain. Copyright, Bang. Oh iya, copyright. Iya, tapi Gitu. itu kan soal apa yang Tio lakukan ya. Kalau soal apa yang tim Anda lakukan gimana nih? Oke. Kasih konteks lu. Jambak-jambakannya tuh bukan ngejambak cewek ya. Iya, tapi Cowok sama cowok. Bener. Tapi gue pas Di SMA Sandro pernah dan di CL. SMA pernah ngeliat temen gue jauh-jauhan nama senior lagi. Cowok sama cowok. Cewek gak rebutan cewek. cowok. Cowoknya temen gue. Cakep kagak. Kaya aja. Iya. Kayak yang kunci itu. Tapi kan itu Kaya aja. aturan kenapa misalnya nggak boleh gondrong atau mungkin harus dikunci atau kan nggak boleh pakai apa aksesoris karena kan pernah ada kejadian nyangkut terus ada bisa ditarik. Karena kalian bukan anak berprestasi dan sekolah di Pakai di luhur, bukan di Iya, PL. kalau PL boleh gondrong. Boleh. Wah, Asalkan benar. berprestasi. Cuma kalau ada ini kayak koni gitu bisa ditarik tuh memang. Tapi kan kalau kita ngelihat lagi ya, tapi kalau secara peraturannya Premier League di Violence of Conduct itu emang beneran ada. Ya, ada. Lu lihat poin Ada. paling bawah. nggak boleh. Narik rambut tuh boleh. Boleh. Boleh, nggak boleh. boleh. Misalnya emang boleh dapat kartu merah, tapi kan mesti lihat lagi konteksnya seperti apa. Betul Apakah gini. langsung kayak tiba-tiba kayak Cucurella ditarik gitu, Oke. atau masih siapa? Ini kan situasinya adalah itu top duel kan, duel Oke. sama si DCL. Dia begini tangannya. Dunga Citra Lestari. Dulu nggak Citra Lestari, loncat dong. BCL bener juga berhasil. loh. Iya, bener Itu juga. Bebeto ya, Toh, ya? Lu Terus lucu lagi Dunga Citra Lica Lestari. Kurang loncat ya berhasil kan? pasti. Lica loncat kan, udah duel. Terus iya Lica nyari mencari dari pegangan. Pegang daripada pegang leher, ntar kartu merah juga kayak Casemiro. Dapat itu dan itu juga Rambut. gak narik sampai parah gitu, Iya, kayak cuma bukan narik keset sih. gitu doang. Itu kayak lagi jatuh aja gitu. Dan yang anehnya itu tuh di stopnya setelah berapa menit pertandingan berjalan gitu loh. Nah terus gue apaan, terus langsung kartu merah. Dan itu saat momentum ketika Man United babak kedua udah switch play mereka menjadi lebih agresif dan megang-megang bola. Itu kalau gue tuh yakin kalau misalnya itu gak kartu merah 2-2 sih dapat sih itu. 2-2 dapat ya. Dan pas kartu merah ngerubah segalanya. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah kok gol pertamanya Leeds yang Dominic Calvert-Lewin ngikut beneran Calvert-Lewin tuh Iya, ngapain, dia loncat sengaja begini. Itu gak dicek VAR. Gak dicek. Nggak dicek VAR dan langsung dikasih gol. Itu yang menurut gue apa ya, mungkin di luar sana bilang kayak ini agenda untuk ngebuat Man United tidak bisa naik. Iya mungkin gue nggak tahu benernya, tapi ini bukan terjadi di Man United juga. Arsenal kejadian, Liverpool kejadian, City kejadian, Chelsea kejadian, semua tim dapat lah kayak roulette aja gitu. Iya, karena kan nggak tahu standarnya ini gimana sih sebenarnya Iya, gitu. jadi kayak gue ngeliatnya kayak ini tai juga ya. Tapi sebagai fans Man United yang 24 hari atau 25 hari timnya tidak bermain ya, di mana terakhir kali bermain pun kita juga dibuat kelawakan karena dia membuat kita lebaran kita jadi berantakan happy-nya. Cuma ya agak-agak fair aja kalau melihat pertandingan itu, walaupun ketika ada 2-0 gue tidak berharap untuk menang juga. Maksudnya nggak kebobolan lebih dari 2 aja udah bagus, karena babak pertama mainnya bagus tuh backnya. Iya, karena kan gini ya, kalau misalnya dia narik terus tangannya gini, itu kan orang juga membandingkan dengan Soboslai dan Haaland. Haaland, ya. Itu kan kayak gitu juga gitu. Tapi memang kalau secara aturan emang tarik rambut kartu merah ya. Romero sama Cucurella kan juga. Iya, bener. Jadi itu prosedural aja sih Gondrong. menurut gua. Iya. Itu kenapa sikutannya Calvert-Lewin gak dicek tapi Herpool dicek, karena wasitnya tuh udah ngerasa nggak apa-apa tapi disuruh ngecek, cek deh. Nah, Dia itu. Herpool. Nah itu makanya pas dicek ini harus merah. Harus merah bukan. Karena kalau narik rambut pasti gua merah ngasih gitu kartu ya? merah loh, enggak, tapi harus merah emang. Nah itu maksud gue, kenapa si VAR-nya, kalau nggak salah yang megang VAR itu salah satu wasit VAR yang akurat
musim ini. Correct me if I'm wrong ya. Kalau nggak salah gue baca yang bertugas saat itu wasit VAR salah satu yang wasit VAR yang akurat. Tapi pertanyaan gue kenapa gue nggak ngecek gitu? Yang Euro, yang Euro karena menurut gue Ikut. ini kenapa fans Man United atau fans tim lain, fans United deh, misalnya kalau fans United ketika ada pemain pelanggaran dikit atau apa, VAR ngecek panjang itu kita langsung mikir anjing ketika Man United gini tim lain kagak dicek karena itu kejadiannya sering banget kayak gitu. Kalau nggak salah ya ada kan data ya tim yang paling sering dirugikan sama VAR tuh ada kan? Ada. Itu. Iya, jadi ini kemenangan pertama di Old Trafford untuk pertama kali sejak 1981. Gue expect menang sih. Ini Cantona loh belakangnya by the way. Ini tahun berapa? 7 lagi. Ini 93. Ini yang juara ya? Udah nggak bisa ya? Ini habis juara. Ini habis Masih juara. belum ngalahin 92 berarti. juara tapi nggak ngalahin di Old Trafford juga ya? Karena terakhir kan 1981. Gitu. Cuma seberapa berpengaruh tuh? Lu juga misalnya sebagai fans list itu ngelihat waktu ada kartu merah itu mungkin mengubah jalannya game atau enggak? Kaget sih gue Daniel VAR tuh bisa main seagresif itu. Yes. Gue soalnya kan gue bilang kan waktu pas kemarin sebelum menutup episode kan, Leeds itu udah lama gak golin di Premier League, udah 6 pertandingan. Terus juga emang gak kebobolan tapi gak bisa golin gitu. Jadi main agresif tuh bukan pendekatan yang bisa gue lihat sehari-hari di Leeds, apalagi ini di Old Trafford lawannya Man United yang lagi bagus juga, lagi Oke fisiknya lah, lagi oke lah. gara-gara libur kan. Leeds kan bisa main di FA. Match sharpnya hilang coy tapi. Ya ini gue ngerasa terus juga duet Aotanaka sama Ampadu di tengah juga yang sebelumnya juga nggak workhorse amat. Di sini Padu gitu, Ampadu. Terus jadi gue kaget aja gitu. Ini menurut gue ada berbau keberuntungan juga. Termasuk Herpulin juga prosedural itu juga berbau Itu keberuntungan. 0-0 ya? Pas ditarik masih 0-0. Udah, Babak pertama kan tinggal 2-0. Tapi emang kalau Dex bilang tanam padu sama si Aotanaka works karena tengahnya main itu nggak works. Ugarte dan Casemiro itu nggak bisa dimainin bareng. Tipikalnya hampir sama ketika akhirnya ada satu yang berkorban untuk jadi back tengah, which is itu kalau nggak Casemiro sama Bruno. Ugarte works tuh di situ. Tapi kalau orang nyalain Carrick, oh lo gini mau ganti siapa bang? Lo mainin Tyler Fletcher di tengah situasi kayak gitu. Aduh siapa sih? Nggak ada siapa? Mason Mount, Yang muda. si Leslie. Iya. Leslie kan bukan Winger dia. Ada Fletcher, Tyler Fletcher. Kan ada DM, lupa gue. Nggak, Siapa? yang di bawah cuma Mason, yang di bawah di di peran tengahnya itu, cuma Mason Mount, Tyler Fletcher, udah itu doang tengahnya. Dan gak mungkin mainin Mason Mount karena juga baru sembuh cedera. Yang sepengetahuan gue tuh tengahnya posisinya di 2 itu ya. Apa namanya ya? Si Kobe, Casemiro, Ugarte, ini yang utama nih ya 3. Terus belakangnya tuh Jack sama Tyler Fletcher. Terus satu lagi Fredrickson. Tadi satu back tengah kan? Iya, back tengah dan gitu. Kemudian Toby tuh udah cedera ya, udah balik lagi ya. Oh, Toby Collier ya. Toby Collier kan kan dipinjemin. pinjemin lagi kan gitu. Oh, Jadi iya, beneran nggak ada stok gitu. Jadi ketika lu nggak bisa mainin Casemiro atau Fuck you si Ten Hag ngejual Kobe Gardner. udah lu cuma punya Ugarte doang gitu yang pemain ketiganya gitu. Jadi memang kartu merah itu nggak bikin United kebobolan, tapi Nggak susah bikin. untuk mengejar gitu Susah. ya. Iya, Dan itu ya. gue akui. Sama ini sebenarnya kalau misalkan yang Tio bilang bahwa mainnya tuh pasti lama, 15-20 menit pertama tuh Man United tuh cukup sering. Iya, telat Di panas. bawahnya Carrick telat panas itu cukup sering. Dan itu menurut gua ada hubungannya juga sama match sharpness karena beberapa kali dikomenin juga pelatih juga Herni kok kenapa sih nggak berjalan sesuai rencana ketika beberapa menit pertama gitu. Dan yang kedua menurut gua ini agak sulit untuk menilai Michael Carrick secara keseluruhan karena kan di beberapa pekan terakhir ketika dia udah mulai nanjak itu banyak bilang bang ini Michael Carrick dipermanenin apa enggak. Gue bilang tunggu sampai akhir musim dan itu poin penilaiannya tuh banyak banget bukan cuma permainan gitu. Apakah kemudian ini permainannya karena nggak works apa enggak, dan kalau nggak works apakah itu karena taktik atau karena ketidakcocokan pemain, karena itu ada juga faktor kayak begitu. Dan apakah kemudian ketika abis kalah bisa bounce back apa enggak, itu banyak banget. Jadi sebenarnya kalau misalkan kekalahan kemarin itu secara negatif memengaruhi posisi United di klasemen karena kan sama kan ya sama Aston Villa sekarang, tapi di sisi lain perlu juga nih karena buat ngelihat apakah sama Michael Carrick ini bisa bounce back apa enggak gitu. Walaupun ada poin lainnya yang menurut gua United squadnya beneran gak balance gitu. Gak balance bener. Bahkan ketika butuh wide player yang mana itu jadi andalan taktiknya dia, mereka nggak punya, cuman punya ya udah amat di kanan doang gitu. Kadang-kadang sekarang Kunia kan di kiri juga dia kan masuk ke dalam gitu, yang jaga kelebaran Luke Shaw yang mana tidak seefektif dulu gitu karena dia lebih sering ke dalam kan belakangan ini gitu. Makanya ketika Dorgu cedera ya udah kelar gitu, nggak ada yang jaga wide di kiri itu gitu. Dan emang kalau lawan Man United yang pas lagi goyah-goyah dia telat panas, emang harus kayak gini sih. Gol 2 golnya juga nggak indah-indah amat. Iya. Nggak ada bagus-bagusnya itu golnya. Yang penting nyetak gol Okafor. Iya, cover 2 gol. Kayak pemain basket. Yang gue sayangin sebenarnya ketika Lisandro akhirnya bisa main lagi tuh, ya akhirnya ada lagi nih yang bisa ball playing dari belakang gitu kan. Itu kan membantu kinerjanya Casemiro
Casemiro Kobe Mainunya nggak bisa main. Terus kemudian Lisandro-nya cedera. Kartu merah. Terus kemudian Harry Maguire juga nggak bisa main lagi lawan Chelsea gitu loh. Jadi dengan kata lain lawan Chelsea dipastikan back tengahnya ada Eden Hazard dan juga Yoro palingan. Leny Yoro. Dan ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Chelsea siapa back ke tengahnya? Chelsea siapa? John Terry sama Carvalho. Fofana sama dan Caloba. Kemarin Hato yang dipakai. Hato Oh iya, jadi Hato, back iya, tengah, Hato. Jordan Hato. Enggak, Nah, kan tuh, seru tuh. kalau Caloba dan Maguire kan Maguire menunjukin gue lebih bagus dari lu anjir tuh kalau salah nih gitu. Seru tuh duel back tengahnya. Tapi kan ya tiba-tiba Harry Maguire gak boleh main. Nah, tiba-tiba nggak boleh main. emang nih upaya Ada upaya menurut Premier League untuk menggembosi Man United tidak bisa naik. Kalian nggak sadar nggak Premier League? Kalau nggak ada Man United rating kalian tuh jelek nih. Man United itu Apalagi baru besok big match juga nih lagi. Man United baru main sekali dalam 24 hari berantem sama fans Arsenal fansnya di Twitter. Capek gue nonton deh anjir. Itu kenapa kemudian gue kadang-kadang buka terus berantem lagi. Enggak, gue kadang-kadang yang berantem tuh MU lawan MU. Lucu lagi tuh. Jadi antar fans berantem. Iya. Di jeda 24 hari ini. Enggak, jadi kadang-kadang tuh Debat-debat aja, debat-debat gitu. Debat gak Karena jelas debat gitu. apa ya? Enggak ada pertandingan. Makanya di Twitter kan gue sering banget diem gak komen apa-apa Iya. karena aku lelah menontonnya. Kan lu kan Arsenal lawan MU gitu ya, debat. Kalau gue MU sama MU yang luar ya, fans luar ya, debat taktik lah, terus kemudian debat Carrick cocok apa enggak, kemudian Morgan Rogers cocok apa enggak, nih gara-gara Carrick nih nge-push, Bang, dia kan udah punya direktur football sekarang, kenapa pelatih yang nge-push, kenapa lu berantemin ini gitu, gak perlu gitu loh kalau lu paham cara jalannya klub gitu kan. Terus pada bertanya, nih apa namanya? Kayaknya kok tolong sih gak mau ganti pemain. Bang, siapa yang mau diganti? Kagak ada pemainnya. Pemain tengahnya kagak ada, Bang. Emang mesti butuh dua gelandang Akhirnya gitu. gue buka Twitter kayak, ya elah ini kan gak perlu diributin gitu loh. Tapi ya udah, akhirnya kan melihat nanti minggu dini hari akan bertemu dengan Chelsea. Ibarat Chelsea juga sebelumnya habis dihancurkan oleh Manchester City kan. Iya. Nih Waldo, nih Chelsea nih, kata Nabil. Gua rada nggak tahu pede apa enggak karena ngelihat dari pertandingan kemarin pemain gak ada Harry Maguire. Gue kalau ada Harry Maguire gue masih agak pede. Harry Maguire sama Yoro udah terbukti lah. Kalau Yoro sama Eden Hazard kita cuma bisa berserah pada Allah Subhanahu wa Tapi taala. tepat juga sih lawan Chelsea pas lagi nggak seimbang-seimbangnya. Kenapa? Dia milih lawan aja maksudnya. Nggak ada milih-milih lawan. Gue bukan kayak Jerry milih lawan. Nggak, maksudnya kalau lo lagi nggak punya back bagus, lawan Chelsea ya Nggak punya back bagus juga punya back bagus sebenarnya. juga. Terus kalau misalnya kalah misalkan Chelsea atau MU yang kalah gini, back gue bukan back ori gitu. Dua-duanya. Dua-duanya Kayak bisa- gitu. bisa merasa Alasannya gitu. Udah kayak gitu. Nah di weekend ini ada 2 pertandingan big match langsung ya. Chelsea United sama Man City Arsenal. Ini duel Manchester lawan London nih dua-duanya. Dan Chelsea sama United nih. Ini Chelsea yang nih ada hubungannya nih sama yang gue blok kemarin nih ya. Iya. Jadi Chelsea aman. itu adalah materi yang gue bahas. Gue bahas Chelsea. Tapi orang ini fans MU jump in ke gue. Nah itu makanya gue nggak pernah nyenggol dia. Katanya kan gue nggak mau nyenggol. Terus dia nyenggol belain tim lain gitu. Padahal gue nggak menyerang dia. Nah itulah itu yang terjadi di sini lawan Chelsea lawan Man United. Soal kebutuhan menang sebenarnya United Dua-duanya. dua-duanya ya. Dua-duanya. Karena mau mengamankan tiket UCL. akan tetapi bisa sadar juga bahwa thanks to Arsenal yang ngebuat jatah Liga Champions menjadi 5 itu tuh urgensi untuk ngejar-kejarannya jadi tensinya ada tapi nggak sekenceng kayak lu mesti cuma 4 doang gitu loh karena yang lolos 5 ya yang lolos 5 plus gue tau kalau misalkan Arsenal juara tetap 5 atau 6 5. oh gue kira 6 Tetap Gua 5. kira yang urutan 6 dapat Karena ini kan berarti kan tinggal United, Aston Villa, Liverpool, Chelsea berebut Nggak, tapi 3. yang 5 masih bisa loh. 4 berebut 3. Enggak, yang peringkat 5-nya tuh masih bisa Iya, kayak Everton iya. gitu bisa. Brentford Everton 47 Oh poin. iya, itu bisa. Sama bawahnya Bisa. itu siapa? Bawahnya Everton. Jadi sebenarnya ini United ya pasti jelas. Enggak yang terdepan ya. Iya, lebih diunggulkan terdepan karena peringkat 3. yang paling terdepan adalah United, Aston Villa, Liverpool karena Chelsea itu poinnya masih 48 sedangkan Liverpool, Aston Villa udah 52, 55, sama 55 jadi Iya. sebenarnya yang membutuhkan kemenangan mutlak di Stamford Bridge itu Chelsea Untuk weekend ini, untuk ya. naik jadi 52 dimana kalau Man United itu imbang aja udah alhamdulillah lu dengan skuad yang seadanya kayak gitu tapi dengan lo lihat catatan permainan ketika lawan Leeds United imbang aja menurut gua udah alhamdulillah tapi kan nggak tahu ya maksudnya lu udah dapat match startups di satu pertandingan terus lu main lagi nanti di jam 2 pagi itu jam-jam Liga Champions tuh United pasti mainnya tolol Ini ya si siapa? Chelsea itu berarti back to back home ya. Back to back home. Back to back home. Tapi lawannya 2 Manchester gitu ya. Iya, Menjamu 2 betul. Manchester gitu. Sebenarnya kan kalau United mau peringkat 5 aja berarti kan
Iya kalau ini Chelsea kan 48. Iya. Sekarang bedanya 7. Sisa game kan 6. 6 kan? 6 3 18 berarti MU sebenarnya butuh 4 game menang aja untuk 3 game udah sebenarnya udah aman. 3 udah aman sebenarnya. Karena Jadi ya- sebenarnya ya iya benar gitu. Tapi 5 urutan ini mempengaruhi seeding di Champions League ya? Pasti. Oh gue lupakan si Liga jadinya. Oh tapi kan ketemu juga komputer seeding iya ya. benar Iya. jadinya Iya, itu. benar. Jadi pot ya, maksudnya Potnya unggulan Iya, iya, iya. pot. Potnya takutnya ketemu lebih besar. Atau tergantung koefisien tim itu di mana sekarang. Nah itu gue nggak tahu kalau yang itu. Masih pakai pot ya? Enggak maksud gua potnya itu penentuannya tergantung koefisien tim itu di mana. Oh jadi Jadi bukan finish di liga. bukan posisi liga berarti kan. Oke. Cuma ya paling diceng-cengin aja kan. Iya. Kalau misalnya jadi peringkat 5 gitu paling diceng-cengin. Iya. Ya kan? Cuman kan dari 15 ya. Dari 15 ke 5 dibandingin partnernya Iya. yang mau degradasi. Itu dari 16 sekarang ke berapa tuh? Karena kalau 18 sekarang. Nah, Iya 18 ya. Spurs kan? Iya. Iya 18. Di bawah West Ham. Kemarin kalah. Iya benar-benar. Nah, yang menjadi menarik adalah apakah Rose senior tidur gak? Enggak kan? Enggak. Apakah Rose senior akan memainkan hal yang sama ketika lawan City? Karena kan approach-nya beda dong. Iya, iya. Pemainnya juga beda, gaya bermainnya juga berbeda karena ketika lawan City babak pertama itu menurut gua strateginya si Rose senior ke Pep Guardiola itu tepat guna ya. Iya. Lo hold counter attack Iya. beberapa kali kalau Palmer juga berhasil ngelawatin beruntung memang nggak nyetak gol Kukurela offside. Tapi di babak kedua berubah segalanya. Apakah akan seperti itu atau ketika Rose senior ngelihat wah baiknya bukan Lisandro dan juga Harry Maguire nih. Apakah mereka akan mengubah segalanya nggak? Maksudnya akan mengubah proses jadi lebih kayak gue lebih direct karena Euro sering banget tidak tenang. Betul. Ketika dapat pressure, Aiden Heaven jarang main setelah ada Carrick. Pas lagi Amorim tuh main Iya, dulu karena betul. 3 back kan, butuh 3 back. Menurut lo apakah akan direct atau mereka akan membiarkan Man United megang bola? Mereka akan membiarkan Man United megang bola. Menurut gue ya. Karena kalau misalkan tidak ada yang bisa mengontrol bola tersebut ya terutama nggak ada lagi Lisandro di belakang karena kartu merah kemarin itu bakal susah banget gitu. Euro bisa sebenarnya ball playing tapi yang udah dicoba sama Morim tuh dia di sebelah kiri sebetulnya kan dan itu dia bisa digunain juga buat ball ball carrying-nya itu. Cuman gua ngelihat sih sejauh ini di role-nya carry itu dia lebih disederhanakan, tidak terlalu banyak untuk dikasih beban ball playing tapi ya udah defend aja. Nah, jadi menurut gua sih kalau misalkan United dibiarin untuk pegang bola, ada kemungkinan mereka susah. Tapi ada satu hal yang misalkan kalau Chelsea melakukan itu, Bruno tuh bisa drop deep. Betul. Nah itu dia spring passes kemanapun itu yang kemudian bisa bahaya menurut gua. Kalau tiba-tiba United mainnya jadi direct kayak gitu ya, baru Chelsea agak bahaya gitu. Nah, tapi kalau ngeliat dari pertandingan kemarin kan Ugarte sih ada tuh di babak pertama. Iya betul. Seberapa penting menurut lo Kobe Mainu? Seberapa penting Kobe Mainu? Calon gelandang tengah Inggris Piala Dunia mengangkat piala nanti. Seberapa penting Kobe Mainu tergantung pairingnya lah. Pairingnya sama siapa berarti? Casemiro lah. Casemiro kan. Casemiro. Ya udah, paling Kobe Mainu bakal ngebantu Casemiro di situ, terutama kan duel Chelsea itu kan double pivotnya pasti Andre Santos sama si Caicedo. Caicedo, iya. Si Enzo tuh masih masalah gak sih? Enggak udah boleh bisa main. Bisa main. Dia kan cuma Kemarin di udah parkir, main. dia cuma di Kemarin parkir. baru main nih. Ya itu kan maksudnya itu kan juga jadi permasalahan di ruang gantinya Chelsea itu terutama gara-gara Enzo yang bilang ngomongin soal Madrid itu kan. Jadi ya sebenarnya sih secara mentalitas gue lihat ya, secara mentalitas sebenarnya MU tuh menurut gue cukup diunggulkan sih dibanding Betul. Chelsea. Kalau gue pribadi, walaupun kedua tim sama-sama kalah, Chelsea pun juga dibantai kan sama City, MU sih 2-1 lawan Leeds. Tapi at least Manchester United ini udah kayak ayo dong wake up call gitu, wake up call nih, lu tuh sebenarnya mau mempertahankan posisi ketiga tuh gimana gitu, karena kan klasemen juga semakin ketat gitu dan Kobe Maino mungkin bisa jadi salah satu poin utamanya midfielder MU gitu. Ya sebenarnya ini aja. Ada satu game yang menurut gue ketika Chelsea itu sebenarnya dua tim gitu ya, Chelsea sama lawannya ini gue pikir bakal adu saling serang atau deadlock. Tapi itu kemudian malah dua-duanya kayak hilang arah. Itu Chelsea lawan Arsenal. Yang pertemuan terakhir tuh. Ini kok jadi end to end begini gitu. Nah, itu kalau kejadiannya chaos gitu, itu sih bisa jadi unggul United gitu. Kalau chaos kayak gitu ya, itu mungkin jadi unggul United. Cuman lagi-lagi gue tidak bisa serta-merta mengharapkan bahwa itu bakal kejadian. Yang bisa gue asumsikan adalah kedua tim mencoba bermain rapi dulu gitu. Oke, ini juga Chelsea situasinya belum clean sheet di Liga sejak Januari. Dan di 3 liga terakhir nggak bisa golin. Ya. Ya terlepas ya dari lawannya. Nah. Tapi bukan kita ngomongin City doang sih, lawan Everton juga kalah kan. Iya. Leeds terakhir lagi nyetak gol juga kapan? Nyetak gol ke Man United kan?
Kan Man United suka memberikan memberi rekor-rekor bagi lawan-lawan ya. Memutus rekor buruk lawan. Iya, jadi Memutus rekor buruk Enggak, lawan. berarti ini kedua tim sebenarnya center backnya lagi agak problem pairingnya ya. Iya. Kedua tim ya Nggak maksudnya. agak sih Ini emang. lama-lama mereka kayak kusur jadi back tengah juga nih kayak Luan Wolfsburg ya kan. Kalau misalnya Ugarte nggak bisa main tuh dia sebelah Casemiro tuh. Wah, tapi ini dini hari ya, 18 ke 19 kan berarti. Iya, jam betul, 2. Jam 2 19-nya. Iya, hari Minggu, dini hari Minggu. kan, malam Minggu nih. Pak Jerry lagi after party sama Aaron Ramsey nih kayaknya. Aduh, udah balik kayaknya saya itu mau nonton. Tapi di hari Minggunya ini dia. Gimana? Ini dia ya. Rembo. Ya. Lu nggak boleh pakai ini di acara besar. Iya, enggak, gua nggak pakai. Lu tutupin. Bener. Lu tutupin. Nggak, kata tangannya mintanya dilipat katanya. Gua udah nanya. Tapi jangan dibawa di situ lah. Iya. Udah pakai gitu. Jadi akan ada ini Penentuan. kayak title decider nggak ya? Yes, itu setuju. It's title Title decider nggak decider. kan poinnya 6. It's totally Super Sunday. Iya. Ini Super Sunday sesungguhnya nih menurut gua ya kan? Setengah 11. Satu kesalahan aja bisa ngebuat kedua tim kehilangan poin dan kehilangan gelar. Masalahnya di mental ya. Tegang gue ini jujur. Nah, gue tegang. iya, Tegang. pasti. Karena gini, kita beberapa kali udah bahas di episode sebelumnya. Setelah Piala Carabao, kekalahan Arsenal Piala Carabao, jadi udah juga mengakui Arsenal belum bounce back. Iya. Terakhir juga belum tuh. Sporting juga ya. Kemarin lawan Sporting aja itu kan jadi juga kesel ngeliat gaya mainnya seperti apa. Ya kan Iya. kayak kok ini nggak kayak di awal musim yang sangat agresif, enak dilihat, lu menyerang. Kenapa di akhir musim ini yang dimana tinggal 1,5 bulan lagi coy lu menuju gelar gitu. Kalau di bulan Februari itu udah Arsenal biasa, tapi kan lu udah melewati fase Januari Februari yang biasanya kebatal di situ tuh. Ini lu bisa bertahan sampai sini, menurut gue ini saatnya untuk juara. Kalau sampai lu gak juara berarti something wrong with your player and your pelatih coy. Ya kan? Karena Jerry itu selalu bilang, jadi nggak usah bisa nggak nyetak gol ke gawang City. Etihad di Etihad ya, di ke gawang City di Etihad gue temuin lagi. Itu masih baru main 5 menit udah pada posnan semuanya. Jangan gitu lu, Do. Tapi gue Ini gue ulang tahun, Do. Gue ulang tahun, Do. Sumpah, Do. Gue salah satu orang yang Hari pede itu Arsenal Minggu. menang lawan City. Nah, lu elaborasiin dong. Nggak, kayak gini, kayak gue kan dukung Madrid pas lawan Bayern. Kayaknya dia nggak balas aja. Gua ngomong duluan sebelum lu dukung Madrid lawan Bayern. Orang gua ngomong duluan Ya lu nge-tweet. kenapa? Logika dong, Enggak, logis gua yakin aja. pede. Ini elaborasi. Elaborasi. Kalau gue elaborasinya tapi bahasa gue ya, kalau gue ngeliat ya. Apa? Gue udah bilang, gue yakin nih leg kedua Arsenal bakal menang sebenarnya. Tadi gue ekspektasi menang lawan Sporting, tapi lolos doang kan. Gak menang. Yang mana seri. cukup lah, itu Seri, cukup. tapi cukup. At least ya secara mentalitas walaupun memang nggak terlalu signifikan banget, tapi at least oke, udah safe nih semifinal. Target sama kayak tahun lalu gitu, semifinal nih ya udah. Target juara anjir. Semifinal. Itu semifinal. Minimal Realistis. kayak tahun lalu. Iya dong. Iya maksudnya Orang hidup minimal berprogres kayak tahun dong. lalu back to back nih semifinal dah. Back to back semifinal. Lawan City. Iya back to back semifinal dong. Iya. Bukan juara ya. Iya. Ya kan lawan City menurut gua kalau gua pribadi sih ngerasa Arteta ya ini mentalitas agak baik tapi dia mau keep it low key dulu. Gak mau terlalu Mana sebenarnya- kemarin I'm on fire. Fire yang gue lihat satu-satunya di lapangan itu cuma fireworks anjir. Anjing lucu banget goblok. Sebelum mulai pertandingan ada fireworks di Emirates. Fire, Itu doang gua liat fire-nya. fireworks. Mana ada fire Arteta ini. Aduh. Gue maksudnya bukan ini ya. Gue kayak gini bukan kayak Arteta out. Mau gimana pun ya, apapun hasilnya gue tuh nunggu sampai akhir musim baru evaluasi. Gue selalu bilang dan gue akan berubah di tengah musim gue. Arteta out nggak ada, orang strike-nya masih bener kok gitu loh. Apalagi tadi gue cerita kan yang di episode sebelumnya kayak pas Wenger bawa Arsenal ke final UCL juga mainnya kayak gini. Leg kedua 0-0 3 kali gitu kan. Ya toh masih di title race di dua turnamen ini kan. Nggak bisa orang ngomong pokoknya apapun hasilnya Arteta out ya tergantung dari hasil dong gitu loh. Iya. Cuma gimana ya maksud gue, apa dia berusaha ini bikin gimana ya, bikin semangat teman-teman gue atau apa anak asuh gue atau supporter. I'm on fire. Apaan sih? Fireball. Iya itu Arteta yang ngomong. Iya Arteta yang ngomong. Arteta I'm on fire. Dia kayaknya menurut gue itu dia lu mendingan tanya istilah psikolog deh. Menurut gue dia kayak gitu menutupi kegugupannya. Iya, Bisa sih, bisa. Tapi bisa jadi juga dia kan belajar dari Pep Guardiola yang tahu how to Dia bukan Pep Guardiola. bikin Cywar Saya warnya gak gitu, Mason masih bilang on gitu. fire. Gak pernah Sir Alex Ferguson ngomong I'm on Pokoknya fire. gini, gue ngerasa di laga nanti nih Arteta bakal main low block.
Nah itu sebenarnya pertanyaan gua. Arteta bakal main yang low supaya block. tidak bias karena gua yang ngomong, gua pengen tanya nih ke teman-teman karena aduh bingung juga nih. Sebenarnya logikanya kan low block. Ya udah it's gonna be another boring nil-nil. Enggak. Seperti yang pernah terjadi juga misalnya kayak gitu, main counter apa. Tapi kita lah, yang bukan cuma Arteta, kita semua belajar dari babak kedua Carabao Carabao, Cup. Itu yang dia lakukan loh. Betul. Dia biarin bola dipegang City, maunya counter, maunya. Malah kebobolan. Tapi kan back pass nggak nyampe tuh bola kan. Iya. Malah biarin City main-main, biarin Cherky juggling, biarin Cherky gitu dan sebagainya. Akhirnya kebobolan. Misalnya ibaratnya gue dilihat situasi itu, ini tinggal tunggu waktu kebobolan. Iya. Karena terus dihujani. Seperti yang lu bilang, Ros, seberapa kuat lu fokus bertahan, Iya, nggak ada itu nggak miss susah satu itu. pun susah. Susah itu. Apalagi kita tahu City juga lini depannya cair parah. Semenyo, Cherky, siapa O'Reilly, Haaland, sama yang tadi gue salah di konten review gue bilang Dorgu. Jadi gue bilang gimana caranya top Haaland, Semenyo, Cherky, O'Reilly, Dorgu. Bang salah Doku katanya gitu. Masih terngiang-ngiang ya bang katanya gue. Tapi kan juga nggak bisa nyetopin Dorgu kan. Iya makanya gue bilang gitu masih kebayang. Tapi penyakitnya pemain sayap semua tuh. Iya terutama Cherky ya. Ini Cherky. Wah lawan Chelsea juga tau lah. Cherky bahkan bukan sayap lagi ya, udah di kiri ke tengah Jadi ke inside, kanan dia inside ke kiri gitu terus tuh. Free roam. Udah kayak channel 1 celuduk Iya. kebayoran. Maksudnya aja dengan skill dia dan apa ya fitnya dia di sistemnya Pep di musim ini itu udah mengerikan. Ditambah dia apa ya dark art ini loh, shit housery-nya ada banget. Jadi Iya. double orang tuh ngelihat dia tuh ngejaga dia, anjir gitu loh. Iya. Yang mana juga di Carabao kita tahu kenapa ada banyak gocek-gocekan dari Cherky di kanan karena Hincapie udah kuning. Sehingga ada kekhawatiran tuh kalau merah tuh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa gue bilang Jer, Pep Guardiola sama Arteta musim ini bedanya adalah sekarang Pep Guardiola tuh lebih willing to take risk. Iya. Jadi lebih berani untuk ngambil risiko. Tapi dia bisa berani ngambil risiko itu karena balik yang kita bahas. Sekarang skuadnya tuh ya udah ada pemain-pemain yang buat ngambil risiko kayak gitu udah ada. Tapi gini Ros, gue juga penasaran ya pendapat lo. Karena kalau ngomong oke squad ada ya dan sesuai keinginan dia dan bisa kita bilang City cenderung lebih bugar dibanding Arsenal. Masa harus diakuin dong. Betul. Maksudnya Saka, Timber, Odegaard mau gimana pun ya Main. maksudnya ini pilar mereka lah. Sekalipun lagi jelek tapi masih tim inti lah gitu ya. Karena Timber apalagi ini. Dari tiga ini Timber menurut gue paling penting karena penggantinya Ben White jelek 2 game. Kemarinnya Mosquera jadi bek kanan gitu. Nah, kalau kan tadi bilang soal take risk, ambil resiko. Ada banyak kritik soal Arsenal karena jangankan main ambil resiko, passing beresiko aja nggak berani. Ya kan, line breaking pass segala macam. Betul. Nah, mungkinkah Pep ini punya keberanian atau mungkin memilih cara ambil resiko ini? Karena yang mereka lakukan ya emang harus itu. Karena mereka peringkat kedua, mereka ngejar. Sedangkan yang ada di atas cenderung berhati-hati karena tadi yang si Ongri pernah bilang juga fear of Ya, apa make winning sense. lebih besar dari Ya, fear of fair, losing. fair. Jadi ketakutan Make aduh, kalau sense. menang, kalau gua kepleset lagi, Iya. sehingga cenderung main aman. Sehingga itu secara logika Mental yang ya. emang diambil mentalnya, karena dia harus mempertahankan loh. Dibanding ya udah kan kalau kita main normal, Pep normal nih, kagak kejar Arsenal. Kita ambil resiko aja Gue sih untuk melampaui itu. Tapi kayak dari dulu, zaman dulu, sorry sebelum lu lanjut jelasin, tapi kayak dari zaman dulu tiap Premier League gak ada yang seribet ini menjelaskan begitu ya. Maksudnya kayak lu ngerti gak sih? Bukan ribet menjelaskan, maksudnya lu melihat dari berbagai aspek gitu loh. Nggak, karena gue bingung kenapa Iya, tim maksudnya botol ngeliat- terus. Kayak dari dulu orang gak pernah. Ya udah menang aja udah main safety gitu. Tapi loh. kalau dia menurut gue wajar. Karena emang udah Iya. trauma. Iya, lu Jadi trauma mencari tiga kali, berbagai coy. angle dia gak puas gitu. Mau gak mau, gue paham Nah, juga. gue nyari jawaban dong. Iya, gue paham. Maksud gue itu ada it makes sense. confusion di situ. It makes sense gitu maksudnya. Gue tadi sampai kayak iya bener juga sih. Maksudnya lu sampai merincikan, lu tau gak, karena yang pertama tuh mau gak mau harus main safety, yang kedua tuh berani ngambil risiko. Itu tuh gak pernah terpikirkan sama gue loh. Kayak misalnya iya bener sih make sense. Karena setiap misalnya kita tahu orang peringkat 1 peringkat 2 ya udah gue gak peduli mau main safety atau gimana gitu. Nih Tapi lu berpikir sampai situ ya. nih kalau Enggak, gini, sebelum ngomong sih. Ini fans aja begini. Ini berarti Arteta lebih insecure Nah. dari ini, coy. Bener, boardnya, pemainnya, Iya. semua ada pemain Pasti bisa lagi nih. salah passing, takut salah passing. Gini. Kalau gue passing kerebut, kebobolan. Nah, ini gini. Hati-hati deh gue gitu. Ini fans Arsenal pasti ada. Kayak Jere pasti mikir gini. Lu bayangin jadi pelatihnya, coy. Iya. Mikir anjing nih kalau gue gini ntar gimana? Wah, pasti kemungkinan parah. Jadi kayak makanya dia tiba-tiba kayak I'm on fire. Iya, Itu menurut gue makanya. dia cara dia self defense mekanismenya untuk kayak oke gue oke, I'm okay, gue gak ada masalah, I'm on fire gitu. Karena gini loh, karena itu menjelaskan banyak action yang terjadi juga. Sekarang ya,
ngapain pemain back pass anjir? Back pass ke kiper 38 kali ngapain tuh menurut gua? Karena dia khawatir kalau gua beresiko kerebut, selesai gua. Betul. Karena bahkan Zubimendi pernah lawan siapa? Spurs. Enggak, MU. MU. Lupa yang ngalahinnya. Iya kan? Pakai siapa? Terus Declan Rice loh. Ya, di lawan Spurs dia juga ngakuin gitu. Maksud gua pemain yang kayak gitu aja aduh bisa kepleset juga gitu, ngerti nggak? Jadi pemain lain juga, aduh gue ada ketakutan nih, ntar gue lagi salah. Zubimendi punya kapasitas yang lebih tinggi dari apa yang dilakukan sekarang dengan back pass kayak gitu mainnya, atau semuanya deh. Ada passing berisiko, ntar takut kerebut, kita kena counter, pasti ada itu tuh di pemain. Betul. Makanya Tio bilang gue make sense, fans aja tegang, fans aja takut salah, takut salah ngomong, ntar digoreng sama kalian atau sama orang di Twitter. Aku nggak pernah goreng, aku goreng makanan aja kalau kalian kalah lagi. Apalagi pemain dan pelatihnya, itu maksud gue ini mungkin dia ngomongin mental tuh ini karena nggak biasa di situasi ini. Betul. Di situasi sampai April di atas loh. Dia kan bilang tadi lu Februari kepleset. Jadi posisinya berubah nih. Ini belum berubah loh. Betul. Sampai sisa 6 game loh. Ini jarang terjadi kan sebenarnya. Gitu. Belum botol lah orang bilang botol belum dong sebenarnya. Soalnya tuh lucu aja, ngerti gak sih? Gak terbiasa di peringkat 1 itu tuh jadi something else sekarang gitu. Trauma. Yang mana kayak Liverpool, terus mungkin City yang sebelum-sebelumnya tuh kayak ya udah keep on winning aja. Keep on winning gitu. Gue jadi kayak Hari-hari. gitu. Kalau lu Madrid tim lu ya lu biasa di atas, ya udah gitu loh, ngerti gak sih? MU juga biasa di atas. Iya, maksud gue gitu. Jadi gini, 20 tahun lalu. Iya gak sih? Maksud gue, lu ngerti gak sih Dok? Kenapa gue biasanya suka trauma atau apa? Ini lebih ke nggak biasa juga, fans jadi juga biasa. overthinking, ngerti Iya, gak? fans Jadi juga biasa di Tapi situasi ini. Penjelasan sama Rusi belum dari tadi tuh. Iya. Jadi sebenarnya ini agak panjang. Jadi gue ngeliat sekarang Arsenal tuh kayak ada di no man's land. Kalau di perang tuh no man's land udah. Ini gue lagi di mana sih? Iya, bingung. Sebenarnya karena kayak hilang arah. Kalau misalkan gue main terlalu ofensif, ntar gue kesandung dibalap Terbuka. sama yang lain kayak beberapa musim lalu. Sekarang gue main terlalu safe. Ketika gue deadlock, gue nggak bisa mecah kebuntuan. Iya. Gitu. Jadi beneran kayak berada di no man's land gitu. Nah, tadi kan lu bilang apakah karena mental City jadi harus ofensif ngambil risiko terus sementara Arsenal harus lebih safe? Menurut gue mental itu pasti jadi faktor. Sorry, apa karena peringkat gue bilang? Iya. Jadi kalau City peringkat 2 ya nggak ada pilihan selain ambil resiko. Betul, Ngerti betul. nggak lu? Kayak orang misalnya lagi ketinggalan atau lagi misalnya berjudi aja lah. Iya. Lu harus double dong untuk bisa overcome gitu loh maksud gue. Jadi mental tuh pasti jadi faktor. Cuman lu harus ingat juga City tuh ngambil risiko tuh bukan baru dari musim ini loh, Jer. Ketika mereka main nyerang yang kita bahas musim kemarin itu 3-1-6 terus kemudian dikritik sama jurnalis, lu ngapain sih main 3-1-6? Kan lu jadi rapuh buat di counter. Apakah Pep Guardiola berubah? Enggak gitu. Gue maunya begini, gue pengen suffocating 3-1-6 gitu. Kita kritik juga itu bikin City jadi apa namanya? Jadi lebih vulnerable ketika di counter balik, prone to counter gitu. Cuman Pep Guardiola bersikukuh 3-1-6 gitu. Karena mungkin bisa jadi di saat itu dia udah ngeliat directionnya City ke masa depan, ini gue bakal ubah mereka jadi beneran ofensif gitu. Dimana nanti musim depan gue bakal nambah lagi pemain-pemain yang bisa dribble, ngambil risiko segala macam. Jadi arahannya tuh tidak berubah di tengah jalan gitu. Ini menurut gue agak beda sama Arteta yang berubah di tengah jalan ya. Tadinya ofensif terus tiba-tiba jadi lebih safe gitu. Di dalam perusahaan kalau misalkan Repelita 5 tahun ya tiba-tiba berubah di 2,5 tahun pertama nih, baru 2 tahun setengah, kayaknya gak worth nih kita ubah. Itu pasti manajemennya bingung semua, anjir nih kok kita berubah di tengah jalan. Oke deh, nggak apa-apa, kita ikutin aja gitu. Nah persoalannya ketika udah berubah di tengah jalan terus kemudian mereka butuh untuk balik lagi ngambil risiko kayak ini kita harus nge-track back lagi gitu. Pemain-pemain ini dalam sistem taktik udah dididik untuk main kontrol, tiba-tiba diubah. Oke, lu berubah main berubah main lebih ngambil ofensif, lebih ngambil risiko. Mereka bingung karena kita dididiknya nggak begini nih gitu. Karena kan kayak yang gue bahas beberapa game itu, gue ngobrol sama teman gue si Bergas di The Flanker. Gue bertanya, Gas, kenapa sih Arsenal ini ketika ada kesempatan untuk nyerang, ada space kebuka di di lawan gitu ya, nggak langsung bolanya diarahkan ke arah space kosong itu, tapi mereka nunda dulu, tempo dilambatin. Itu karena mereka nunggu rest defense-nya jadi dulu, Mas. Karena itu taktiknya mereka. Control first gitu. Jadi safe gitu. Jadi ketika bola hilang, rest defense gue udah jadi gitu. Tapi kan kemudian space di lawan itu jadi hilang gitu. Ya mau nggak mau gitu. Jadi kan kayak taktik bola tuh kayak switch gitu loh. Nggak bisa semuanya lu kanan semua, itu nggak bisa gitu. Jadi Arsenal memilih untuk kayak begitu, dan untuk kemudian mengubah mereka jadi lebih lebih ngambil risiko kayak City barusan gitu.
mereka kayak gue bilang ini udah di no man's land gitu. Jadi harus berbalik arah lagi. Gue sih tau gak sih, gitu gue merhatiin gitu ya. Gue curiga, ini gue belum sampai ke kesimpulan ya, baru curiga aja. Sebenarnya Arsenal yang gak punya top skor yang jauh banget, kan golnya terbagi merata tuh, gak ada bener-bener spesial gitu. Kayak maksudnya banyak orang bilang Bruno tuh player of the season karena dia tuh yang mencolok sendiri lah ibaratnya dibanding yang lain sebenarnya kan. Arsenal gak punya yang kayak gitu kan. Di musim ini bermain kolektif, semuanya punya peran masing-masing, gak ada yang bener-bener statistically outlier gitu, apa mencolok sendiri gitu. Bisa jadi ini justru menjadi masalah nih untuk menuju title race ini karena tidak ada pemain yang menjadi go to person yang dipercaya sama teman-temannya juga untuk bisa menghadirkan solusi dari masalah. Gitu. Ini kecurigaan kedua karena kita lihat musim lalu. Mau gimana pun ya, Salah dia gila banget. Statistik personal ya. Walaupun ada Gravenberch yang memegang kontrol gitu. Musim sebelumnya Foden sama Haaland dan masih setiap musim tuh ada kayak gitu tuh. Ada pemain yang pasti gila banget, gacor banget sehingga oke, yang lain bisa juga menjadi opsi mencetak gol sama kayak Arsenal sekarang. Cuma ada pemain yang apa ya dipercaya bahkan sama teman-teman dan bahkan fans juga untuk mengubah keadaan. Nah itu yang gue ngeliat di apa ya Arsenal musim ini. Siapa pemain yang bisa mengubah keadaan secara skor ya? Betul. Yang bisa mengubahkan apa? Set piece. Itu sistem tuh. Yang bisa mengubah keadaan apa? Ya kan individual brilliance hal-hal lain. kan balik lagi. Iya makanya maksudnya untuk bisa apa sih? Gitu loh. Ada. Jadi itu siapa Merino gitu loh? musim lalu Saka. Merino mungkin bisa Merino tapi cedera. Apa? Musim lalu bukan. Exactly, makanya maksud gua ngerti gak? Di musim ini coba siapa pemain yang Kalau dia nih pembedanya. Nah kalau itu gua tuh. recently gua lihat sih kalau dari Arsenal kayak Havertz baru-baru inilah kalau Ya harus ya, tapi kan Iya, gitu itu tapi bisa. nggak dia golnya tuh nggak yang rutin ya, gitu ya, loh. I know. Ngerti nggak sih? Maksudnya bukan yang Itu kan kayak munculin bukan terus dari Saka teman juga dong. Kayak oke kita oper Salah, kita oper Haaland beres. Iya. Oper dan hasilnya apa? do the rest. Do the rest gitu. Ibaratnya Iya. hasilnya gitu ada gitu kalau mentok kita yang bantu deh. Ya sebenarnya sih Tapi lebih ada go to personnya. Bener. Itu harapannya ke Gyökeres mungkin. Musim ini. lebih ke perkara nyari balance ya sebenarnya. Kan sebenarnya lu terlalu ofensif juga tidak bagus ya. Ibaratnya lu terlalu ngebut tapi terus kemudian grip mobil lo itu tidak bagus gitu ya. Lu bisa jangan-jangan bisa oversteering gitu kan. Baru gini doang gua udah ngepot gitu segala macam. Sementara lu terlalu kontrol juga. Ini lawan lu lagi ngebut nih, lu kejar dong gitu istilahnya kayak gitu kan. Jadi perkara nyari balance. Makanya gue pikir tim-tim terbaik Eropa itu Bayern terus kemudian PSG mereka strukturnya ada tapi ada individual brilliance juga yang bisa ngubah keadaan gitu. Nah, dan gue selalu ngelihat the great Arsenal side yang gue tonton dari 90-an gitu. Lu pasti ada individual brilliance ya, Ian Wright, Dennis Bergkamp, semua ya, gitu, Henry. Thierry Henry, Robert Pires gitu Semua kan. kok. Itu ada gitu. Nah, menurut gue sih sebenarnya caranya Arteta untuk menjaga kontrol Arsenal itu nggak salah. Sekali lagi nggak salah. Itu ada logikanya gitu. Gue tahu bahwa defense wins you title, bener gitu. Jadi ketika kemudian dia memperkuat rest defense ketika lagi nyerang itu nggak apa-apa juga. Cuman ya balik lagi lu harus bisa mengomplementer itu dengan sebuah taktik ketika lu nyerang atau misalkan kayak oke, lu harus bisa lihat ini ada ruang, kita lupain dulu, yaudah kita ambil risiko buat langsung nyerang, bisa aja kayak begitu Ya kan. karena siapa MU Ronaldo, Tevez, Rooney ya ini go to guys-nya dong. Mau gimana pun Leicester deh, Jamie Vardy, Riyad Mahrez, coba lu lihat sepanjang musim itu mereka main kayak gimana. Kayak lu oper mereka jadi tuh barang gitu. Nah ini yang gua rasa sekarang City deh. Lo persemenyu Cherky beres. Iya kan. Diacak-acak Doku emang secara apa ya finishing katanya 5 gol dari 8 gol ya dari 4 musim. Tapi bukan itu perannya. Tapi dia goreng kasih orang gitu. Ada gotunya ada tuh yang ngacak-ngacak dia ya. Ya Tapi Arsenal go-to-nya sistem Tadi set harusnya piece. Bukayo Saka itu exactly. bisa. Ketika Go set to piece system set mati. piece. That's why kan gue berarti valid dong saya gue ngomongin soal bagaimana UEFA Champions League lini depan lu. Tapi dari kemarin orang bilang Waldo tuh gimana sih otaknya goblok atau gimana sih? Siapa Di yang komen bilang? banyak yang bilang. Siapa yang bilang? Gue bilang lini depan tolol gue bilang lini depan bukan soal kalian nyetak gol. Kalau nyetak gol gue setuju kalian dari set piece dan lain. Lini depan lu individual brilliance. Udah tahu nonton video dari awal sampai akhir kan nih. Lu oke ya sekarang lu ngerasain kan. Itu yang gue udah ngerasa kok kayak ada yang aneh ya lini depan Arsenal tuh sakanya nggak sepanas musim lalu. Terus habis itu Trossard Martinelli selalu gonta-ganti. Kadang si Martinelli yang jadi turnamen player. Selalu lu bilangnya enggak Martinelli tuh bagusnya di turnamen player. Oke, ya udah. Tapi ya let's be honest, dia inkonsisten gitu loh. Iya. Inkonsisten. Karena ada perbedaan. Ada orang peran clutch ya. Tadi bilang Havertz clutch, Merino clutch. Tapi ada
lumbung gol gitu mungkin bahasanya ya. Maksudnya ada gitunya tuh, itu yang Arsenal nggak punya. Dan Eze cuma bagus lawan Spurs, udah. Iya. Bener. Gue rasa harapan Gimenez. Gue rasa harapan Gimenez. Maksudnya Iya. terlepas dari gue seneng, maksudnya peran dia ya, bisa kayak juru di Prancis yang mana Decoy, dia bisa narik back lawan, itu kan perannya. Tapi tetap aja figur itu nggak menjadi solusi susahnya cetak gol gitu. Iya. Ya, tapi Karena City banyak banget ini kalau gini akan panjang nih Iya, karena bener, ketemu bener, masalahnya. sorry. Lu tau gak, dari tadi dia ketawa-tawa mulu, tawa-tawa kecil dia. Iya. Gue mendengarkan aja, gue mendengar. Gue gak punya solusi soalnya Bener, kayak gimana cara cetak golnya Etihad? Nah, Bisa lah. Iya ada. Gak nendang bola Susah gitu. Iya. Gue yang bilang menang. Amin, Kita udah deal gua kan? amin. Kita udah deal kalau gue menang, lu mau ngapain udah tahu kan lu? Iya, dia bikin video nanti tunggu aja di Reels. Oke, tapi gini. Oke, ini kan menjadi pertandingan penentuan. Tadi kita udah bahas dari ya fansnya aja udah insecure kayak gini, udah bingung kan. Apalagi pelatih dan ini pasti mempengaruhi semuanya kan. Tapi gue yakin Arteta masa nggak punya strategi yang udah disiapkan lah untuk katakanlah menahan Pep Guardiola. Lu bertahun-tahun bareng sama Pep gitu. Dan Pep juga bukan musim ini pelatih yang lurus saja karena dia insecure juga. Ya kan, dia insecure juga. Haaland musim ini nggak works segitunya loh. Setelah Gundogan nggak ada, Kevin De Bruyne nggak ada, Haaland tuh kayak apa ya? Kayak nggak ada supply yang bagus gitu di sana, supply yang dimanjakan. Jadi sebenarnya ketika yang dilakukan Chelsea musim pekan lalu di babak pertama itu sudah tepat. Harusnya Arsenal bisa kayak gitu juga. Setuju. Kalau winger mereka tuh fit semua, karena itu membutuhkan pemain-pemain yang cepat. Betul. Ya. Pemain yang cepat dan gue tau defense Arsenal tuh bagus rapat gitu. Jangan lo misalnya kalau lu main terbuka, tapi beda lagi kalau misalkan nanti Pep naruh 4 pemain di depan kotak penalti Arsenal lah, tuh beda lagi tuh. Belum mesti cari pemain yang bisa nge-bypass si pressingnya itu gimana. Tapi menurut gua bukan tanpa persiapan lah pasti Pasti. Arteta. Gue setuju juga. Dan gue yakin pertandingan nanti babak pertama dua tim akan main hati-hati. Iya, biasanya gitu. lihat. Iya. Babak kedua baru akan ada reaksi. Biasa kayak gitu, benar-benar. Pergantian pemain yang dilakukan sama siap pelatih itu akan jadi krusial. Siapa yang dimasukkan? Setuju. Kayak misalkan, oke, Havertz nggak main dari babak pertama. Babak kedua dia masuk pasti akan merubah apa yang diterapkan sama Pep Guardiola. Dia masukin Foden lah, masukin siapa? Misalkan nanti Haaland menit ke 70 nggak works, dia bisa ditarik ganti Marmus, itu bisa juga. Jadi menurut gua krusial di babak kedua. Babak pertama kedua pelatih pasti akan ngelihat dulu nih hati-hati seperti apa, sama-sama insecure pasti kan. Apalagi Pep mungkin masih berpikir, emang iya gue bisa ngejar Arsenal poinnya segitu panjang. Iya, menurut gua imbang aja udah sangat oke gitu buat kedua kesebelasan. Imbang ya. Imbang. Gue sih kalau misalnya Arteta bisa Lo jadi Arteta apa gimana lo? Enggak, kalau Lo berdefense apa enggak? apa? Lo jadi Arteta lo defense apa main normal? Defense. Menurut gue defense. Gue udah pernah bilang ke lu skemanya nanti Gyökeres bakal toe-to-toe mungkin sama Kusanov ataupun Gehi di situ. Martinelli bakal support transisi counter attack. Dan pematiknya itu adalah sama kayak Haaland yang kata be humble, sit down. Nah itu dilakuin treatmentnya sama dengan Cherki ke Arsenal. Nah ini menurut gue ya, Terakhir nih. Pep Guardiola udah ngasih unjuk bahwa ada satu cara yang works buat kelawan Arsenal, yaitu dengan gak kepancing untuk ngepress mereka. Itu. Nunggu di tengah. Ya. Dan menurut gue Arsenal jangan takut sama itu. Lu bisa gunain itu dengan coba geser blok mereka. Jadi biar nggak ke tengah, tapi lu coba ngarahin semuanya ke sayap. Iya. Overload sayap gitu. Paksa bloknya City bergeser sampai kemudian ada ruang dan kemudian alahkan ruangnya ke situ. Kalau buat gue kayak begitu ya. Karena kan kalau misalkan lu beneran kayak ngebiarin City kayak gitu terus kemudian reaksi lu adalah oke, gue akan defense supaya mereka counter. Ngasih kesempatan dong karena kan mereka kan pemainnya ofensif semua ya. Tapi balik lagi gini, lu juga harus ngelihat bahwa ketika City sekarang mainnya jadi lebih ofensif, mereka tidak ada pemain yang beneran jadi double number 8-nya, free 8-nya itu nggak ada. Kayak dulu zaman De Bruyne sama Gundogan gitu nggak ada. Sekarang makanya kemudian sekarang ketika udah nyerang ada kemungkinan ya udah ini mereka bakal ngasih coba individual brilliance, walaupun tentu saja ketika lu fokus sama satu pemain ada satu pemain lagi yang bisa masuk ke ruang yang nggak kejaga. Contoh Nico O'Reilly gitu misalnya gitu. Contoh Mark Gehi gitu. Emang agak susah sih kalau ngebiarin City masuk dekat kotak penalti lo. Makanya yang bisa lo lakukan adalah ketika mereka kemudian nggak terpancing untuk ngepres, ya udah lu coba kontrol. Oke, kita arahin bola kemana dulu nih? Oke, kanan dulu. Ya udah bareng work overload di situ segala macam. Pancing mereka, gerak dengan 1-2 kombinasi, terus kemudian kalau udah kepancing geser ke blok yang kosong. United kan melakukan itu ya ketika melawan Man City gitu. Itu beberapa kali dipancing pakai Rondo
ketika pemainnya keluar semua, ya udah baru dicecar ke Switch. ruang yang Sampai kosong sampai gitu. Jaki capek ya kan. Iya, gitu. Itu bisa. Ada celah ya. Ada Ada celah. gitu. Karena Ada celah, tapi masalah eksekusi pemainnya aja Iya, sekarang. itu bisa dia. lah Arsenal karena gue yakin Amin. kuncinya adalah sabar. Nah, sabar aja kalau lawan City. Kalau buru-buru eksekusi ya berantakan kayak Chelsea, kebuka dikit dihajar langsung Iya. gitu aja. Dan balik lagi ketika kemudian ada ruang kosong di itunya City, dan ini selalu jadi kelemahan City. Karena City kan tadi kayak gue bilang udah ngambil risiko buat nyerang aja, counter attack. Counter attack dan gue Kalau kebuka counter. pemain Arsenal itu speednya cepet-cepet loh. Iya. Saka tuh bisa belum sih? Gak tahu. Enggak. Martinelli Masih bisa. pada fit Martinelli kan? bisa. Masih pada Martinelli fit bisa. kan? Enggak ada Saka yang Timber cedera. Odegaard cedera. Saka Timber Odegaard cedera baru banget kemarin. Enggak maksudnya enggak dimainin. Gua enggak tahu itu disimpan apa sampai fit dulu. Kan Arteta kan enggak pernah tahu tim news tuh Iya. bohong seringnya kan. Jadi gua enggak percaya gua. jadi sebenarnya ketika lawan Chelsea pun ketika di counter pemain City terkadang cuma nyisain 2. Tapi yang jadi pentingnya City adalah track back pemain depan tengah itu cepet banget. Jadi satu momentum hilang itu udah dikepung sama pemain City yang lain. Jadi emang itu krusialnya adalah counter attack. Kalau lo main counter attack lawan City, lo mesti cepat, lo mesti mikir cepat, lo mesti tahu ketika katakanlah Martinelli udah dapat bola di kiri, giring ke kiri, Gyökeres mesti cepat maju ke kotak penalti Iya. karena butuh orang langsung di crossing. Gol gak gol, at least itu yang bisa dilakukan. Caranya, Itu iya. yang bisa dilakukan. Kalau pribadi sih kalau mau ngalahin City atau misalnya curi gol dan imbang, defense dengan baik, abis itu curi gol duluan. Iya. Kalau karena kemarin ya kebobolan duluan, Chelsea kebobolan duluan, Liverpool abis itu jeruk langsung. Terbuka Iya. tuh. Udah habis itu udah karena nggak ada pilihan untuk terbuka kan. Kalau udah kebobolan kan itu makin habis tuh biasanya. Iya. Jadi emang harus curi gol duluan, entah gimana caranya gue juga gak ngerti. Sama menurut gua kalau mau curi gol duluan, lu build up-nya lu speed up sih. Gak bisa Iya, lu tiba-tiba bener. mereka mid Iya block sih. mid block Tak, nggak? bebas. Ya Iya. udah Itu kan nggak makanya bisa. gue lihat dari gimana Madrid ngebantai City kan. Iya. City tuh 20 menit awal tuh dia coba nyari gol duluan. City always kayak gitu. Bantai. Bantai bro. Itu transisi. Oke. Tapi kan lu juga dibantai sama Bayern. Gak akan dibantai tipis-tipis. Oke, ini update Kanjuruhan. Keluarga korban Arema versus Persebaya menolak pertandingan digelar di Kanjuruhan. Mereka menyarankan pindah ke stadion lain sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga korban yang masih berduka. Ini menurut keluarga korbannya ya. Sementara itu dari hasil rapat bersama Kapolres Malang, AKBP Muhammad Taat Resdi, dia bilang stabilitas Kamtipnas harus dipertahankan. Upaya mengatasi trauma sosial dan psikologis harus terus dilakukan juga. Tidak bisa dalam waktu singkat ini pengerjaannya. Jadi diskusi ini harus kita sampai pada titik sepertinya belum siap untuk pertandingan ini, gitu dia bilang. Yes, oke, kita akan lihat ya. Kita akan bertemu juga nanti di acaranya Arsenal Worldwide Jakarta. Ataupun di Bos-bos akan hadir di sana juga sejak Jumat ya, besok ya. Jumat, betul. Jumat akan ada, abis itu Sabtu, abis itu Minggu. Betul. Kita akan bertemu terus lah sama Ramzi. Waldo udah pasti datang ke yang pre-party yang di 56. Oh. terus deh. Di party terus. Dia mau berdiri di belakang DJ-nya megang WhatsApp people. Lu ngantuk itu ya? gitu. Gak ada. Ngantuk Atau banget kayak gitu ya? langsung WhatsApp Ramsey gitu. Gila. Gimana masakan lu Ramsey? Gini-gini nih. Itu Gordon Ramsay. Dadah, sampai jumpa hari Senin. Semoga ada hadiah untuk ulang tahun gue. Amin.